agar berkolaborasi dengan perguruan tinggi apapun yang satu apa itu namanya Satu rumpun ya, satu rumpun begitu. Untuk bersama-sama menyusun ini sehingga betul-betul nanti berlaku atau apa itu skema ini nasional gitu, betul-betul diakui meskipun dari kementerian lain. Itu sudah kami lakukan Pak tahun 2020 dan segera berlanjut. Dan masih ada beberapa lagi yang persyaratannya betul dana kami luncurkan ke perguruan tinggi vokasi, tapi dalam pelaksanaannya kami persyaratkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi apapun begitu. Jadi begitu Pak cara kami. Saya nggak tahu apakah ini terkait dengan aturan apa itu namanya keuangan negara atau bagaimana. Tapi dana dari Kemdikbud itu rasanya kok tidak bisa diakses dari perguruan apa itu namanya perguruan tinggi lain dari kementerian lain. Saya mohon maaf kurang tahu. Baik, mungkin adalah kebijakan antar kementerian Pak ya. Jadi memang terutama hal-hal ini yang memang agak sulit gitu. Dari masing-masing kementerian sudah ada IGU sendiri-sendiri ya, yang bicara utamanya, dan itu mungkin juga ada. Tapi insya Allah ke depan menjadi lebih lebih cair lagi, sehingga yang penting adalah rumpun dan kompetensinya dicapai dengan sama. Baik, ini tadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Didi juga. Apakah memungkinkan ini kegiatannya? Tapi tidak mungkin ya Pak Didi ya untuk mendanai double degree begitu ya dari Kementerian Dikbud dan S2 di bidang terapan dan transportasi. Baik, kira ada 5-10 menit lagi. Monggo silakan kalau ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian peserta FGD. Kami persilakan. Ya, memang waktunya agak memang siang puasa lagi juga ya. Agak waktu ngantuk Pak. Ya. Izin Pak. Ya, silakan monggo Ibu. Wah, ini Bu narasumber ini Bu Hayati, monggo Bu, silakan. Saya tertarik yang kemitraan Pak. Monggo. Sustainability-nya. Selama ini kan sudah ada MOU ya teman-teman dari Dikti waktu itu dengan Menteri BUMN dan mungkin beberapa menteri yang lainnya. Nah itu ada roadmap-nya nggak Pak? Karena kebetulan waktu yang bersamaan waktu itu Kementerian Perhubungan belum diajak serta. Jadi ini bicara masalah link and match tadi supaya siap pakai di industri. Saya pikir di bidang transportasi ini kan banyak Pak. Mungkin yang terkait dengan masalah pembangunan infrastruktur aja pada saat construction dan desain itu saja sudah membutuhkan tenaga ahli di bidang konsultasi dan construction-nya. Yang kedua pada saat operation and maintenance juga ada. Nah kalau kita bisa membuat satu roadmap bersama, saya pikir itu bisa kita lakukan bersama-sama karena mungkin dari teman-teman di bidang politeknik di bawah vokasi ini ada bidang-bidang tertentu, tapi untuk di bidang construction dan mungkin desainnya barangkali sebagian besar dari teman-teman di perguruan tinggi. Dan kita melihat bahwa proyek strategis nasional ini selama ini belum diirmak berapa besar capacity building yang untuk pengembangan SDM. Jadi kalau itu bisa kita lakukan dengan adanya legal standing yang jelas atau perpres atau apa, bahwa semua proyek strategis nasional menyediakan anggarannya untuk anggaran maupun tempatnya ya untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa magang di situ, termasuk para dosen-dosen muda Pak. Karena ini kayak misalnya sekarang kereta cepat, ini kan teknologi tertentu ya. Terus nanti sebentar lagi ada MRT. Ini teknologi kan sangat maju. Kalau kita hanya melihat dan menonton, saya pikir kan bapak-bapak ini kan jauh banget gitu yang diajarin dosennya, mungkin ilmu saya dulu ilmu fondasi zaman jahiliyah itu seperti apa. Sementara kita udah bicara terowongan di dalam itu yang dengan berbagai peralatan yang sangat canggih, bahkan untuk yang sangat-sangat elevated itu kan juga membutuhkan misalnya forklift yang mungkin peralatan khusus tertentu yang bisa dikombin dengan teknologi yang ada. Jadi ini barangkali saya usul aja Pak, kalau boleh disampaikan ke Menteri Pendidikan dan juga Pak Menteri Perhubungan dan dikaitkan dengan itu umbrella-nya, karena banyak proyek infrastruktur tuh akhirnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang mungkinnya dari konsultan asing, kontraktor asing, tapi kita ya partnernya juga belajarnya cuma sebagian karena kita proaktif aja mungkin dari kontraktor dan konsultan lokal kita.
Tapi intinya tidak terstruktur dan tidak sistematis, dan itu harus masif karena supaya kita nanti juga bisa memelihara sendiri Pak kalau ada apa-apa pada saat itu contoh di bidang mungkin civil engineering, mechanical engineering, dan mungkin IT juga termasuk di situ. Jadi mungkin di bidang lain juga sama tadi yang disampaikan Bapak itu terkait dengan masalah bidang-bidang lain yang berbasis energi juga banyak ya Pak, industri juga banyak. Bahkan untuk yang tadi disampaikan Bapak, untuk yang digitalisasi untuk UMKM ya Pak, ini kan juga sebagai pelengkap dari industri strategis ini kan juga harus sama-sama berdiri bersama sesuai arahan dari Pak Presiden. Mohon mungkin dari Bapak arahnya gimana, langkahnya seperti apa, dan mungkin yang bisa kita lakukan seperti apa, dan mungkin teman-teman di perguruan tinggi di Politeknik Vokasi ini juga bisa mendapatkan hal yang sama. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Hayati atas masukan. Ya memang idealnya kita mencoba untuk di antara di BUMN begitu ya Bu ya, bisa. Tapi monggo Pak Agus kalau ada hal yang perlu disampaikan deh. Iya, Pak Terlun. Saya nggak tahu nanti Mas Didi atau saya ini, karena saya tahu itu MOU itu ditandatangani tahun 2005 kalau nggak salah. Tapi Mas Didi ternyata nggak bisa itu saya pakai sekarang gitu, karena itu yang tanda tangan waktu itu Menristek. Kemenristek, iya. Tapi akhir-akhir ini kami sedang jalin ke beberapa itu, ke BUMN dan sebagainya. Itu sedang kami jalin lagi. Nanti akan ada penandatanganan antara ini Dirjen, mohon maaf, Dirjen Diksi yang akan tanda tangan itu mungkin minggu-minggu depan gitu ya, sebelum Lebaran, dengan FHCI. FHCI itu Forum Human Capital, itu apa itu namanya, yang membawai apa itu namanya BUMN begitu ya. Bahkan kami juga sudah nyolong-nyolong kerjasama. Itu kemarin saya baru saja juga mengawinkan misalnya Politeknik negeri mana yang di Jawa Timur itu dengan PT Inka kemarin. Itu Madiun Pak, Politeknik Perkebunan Indonesia. Madiun Pak, Madiun Bu. Iya, Madiun. Oh, betul, iya. Madiun kemarin sedang kita kawinkan juga dengan PT Inka. Kedua sih Pak, satu politekniknya di bawah Pemda Pak. Oh iya, iya betul. Oh, kita juga ada Perkereta Indonesia. Ya, mirip itu gitu. Tapi prinsipnya Ibu, kalau ini saya kira cukup strategis juga, saatnya nanti kita ini mumpung menterinya juga baru lah, baru. Baik Bu, saya sangat concern sekali. Saya, itu karena proyek strategis nasional di Kementerian Perhubungan juga banyak Pak, triliunan rupiah itu sangat-sangat apa ya? Jadi kayak tidak imbang kalau kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran itu. Kita Jadi yang dulu belum terlibat nih Bu, Kemenhub gitu. Belum Mbak, belum, kita ketinggalan waktu itu. Ya, siap Bu. Nanti insya Allah ini kita berbarui. Terima kasih Pak. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Hayati, Pak Agus juga masukannya. Jadi insya Allah volume seperti ini kan kita menjadi lebih lebih tahu persoalan masing-masing di masing-masing sektor, sehingga perlu adanya koordinasi yang mungkin di tingkat atas, mungkin di tingkat Pak Dirjen ataupun di tingkat menteri, kementerian, sehingga orkestra untuk transportasi itu bisa ditangani oleh beberapa kementerian, dan insya Allah juga nanti akan menjadi lebih baik. Kalau tadi Bu Hayati sampaikan, kita punya teknologi canggih untuk masuk MRT, kemudian masuk di kereta cepat, tetapi setelah selesai tidak bisa merawat dan lain sebagainya, harus tergantung yang lain. Nah, itu mungkin jadi tantangan-tantangan kita yang insya Allah ke depan. Oke, Bapak Ibu sekalian, satu lagi mungkin kalau ada yang perlu disampaikan. Pak, kalau belum ada, saya satu lagi boleh Pak? Oh, silakan Bu, monggo Bu. Ya Pak, kemarin karena saya di Widya Iswara ya Pak, program Pak Jokowi ini kan melakukan reformasi birokrasi Pak, reinventing government, supaya teman-teman di pegawai negeri itu punya mindset yang berbeda ya, mungkin dengan kondisi yang ke depan itu seperti apa. Nah, ini barangkali pernah nggak dilakukan roadmap Pak, yang kita kan sekarang pengurangan ya, jumlah struktural menjadi fungsional. Nah, ini roadmap untuk fungsional yang dibutuhkan sebetulnya yang seperti apa ya? Itu pernah nggak kita lakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi
sehingga kita mendapatkan benar-benar kompetensi yang seperti apa yang diperlukan ya. Supaya teman-teman yang sudah mungkin yang sudah agak terlalu lama jadi birokrat struktural ini juga perlu apa ya istilahnya training need assessment-nya seperti apa. Sementara untuk yang calon-calon pegawai negeri sipil ini juga kita harus didik seperti apa. Jadi kita tidak hanya mendidik orang yang masih di mahasiswa aja Pak. Jadi ini arahan Pak Menteri juga leadership-nya seperti apa yang harus kita desain untuk mereka. Soft skill-nya juga seperti apa, dan mungkin terkait dengan masalah digitalisasi ini kemampuan seperti apa dan komunikasinya, kolaborasinya seperti apa. Dan bahkan mungkin ada semacam juga sama dengan yang tadi Merdeka Belajar, magang di berbagai perusahaan dan bahkan di berbagai kementerian lain yang supaya bisa mendapatkan wawasan lebih ya daripada yang ada. Nah, mohon dari Bapak para narasumber di perguruan tinggi, soalnya juga barangkali banyak ahlinya di sana, bisa mengisi apa untuk kita lakukan kerjasama dan kolaborasi, ataupun mulai dari kajian atau apapun strategi yang kita harus lakukan. Dan bagaimana menganggarkannya, karena sebenarnya selama ini anggaran itu kan tidak terlalu banyak Pak, untuk hal-hal yang terkait dengan aparatur ya. Ada banyak jalan-jalannya Pak, tapi substansinya mungkin tidak didesain kayak linear match tadi barangkali tentang kebutuhan ke depan dari birokrasi kita, apalagi dengan omnibus law dan segala macam. Itu Pak, mohon dari Bapak ada arahan seperti apa yang mungkin kita bisa dapat masukan dari teman-teman di aparatur. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Monggo Pak Didi atau Pak Agus bisa mulai. Mungkin saya sedikit aja deh. Apa itu namanya? Ini kami itu institusi yang masih muda sekali Bu. Tapi memang hal pertama yang kita lakukan itu adalah kemarin kajian. Sehingga dalam setengah tahun pertama kemarin, umur kami kan sudah setahun ini, sudah setahun lebih. Tapi yang hampir setahun itu yang kita lakukan adalah kajian yang dan roadmap yang sedang kami susun belum selesai juga. Kemudian juga peta jalan pendidikan vokasi untuk 5-10 tahun ke depan sedang kita bangun juga, belum selesai juga. Dan kita juga sedang melakukan penyusunan grand design kebutuhan semacam supply demand gitu. Apa sebenarnya yang kita butuhkan saat ini dan beberapa tahun ke depan, termasuk prediksi pekerjaan-pekerjaan masa depan yang tadi disampaikan Mas Didi, itu sudah coba kami susun juga. Seluruhnya masih dalam proses, Bu. Belum, karena memang ini perlu harus intens kami duduk bareng dengan berbagai instansi, termasuk kemarin juga kami banyak melibatkan dengan instansi-instansi, dengan Kemenaker, dengan Bappenas, dengan Kementerian Perindustrian dan sebagainya untuk melakukan kajian-kajian ini. Di beberapa sektor kami sudah kelihatan hasilnya, termasuk di Kominfo Pak. Di Kominfo juga intens juga kemarin berkomunikasi dengan kami. Yang sudah agak kelihatan itu bidang infrastruktur, termasuk di dalamnya jalan dan sebagainya, konstruksi dan sebagainya, itu kelihatan. Saya suka ini kalau nanti juga berlanjut untuk bidang-bidang lain. Jadi itu kelihatan sekali jenis pekerjaan yang dibutuhkan bangsa ini hari ini dan prediksi ke depan, bahkan istilahnya apa Mas Didi, kalau pekerjaan yang bakal muncul akibat perkembangan teknologi ini sudah kami prediksi, itu butuhnya berapa, tahun berapa. Saat ini kita punya lulusan di bidang itu berapa, ada gap berapa, kemudian intervensi pemerintah apa. Itu sedang kami susun, mudah-mudahan tidak berlama-lama. Melibatkan apa saja Pak, kalau boleh tahu? Ini yang terlibat, instansi yang terlibat. Tergantung bidangnya Bu ya. Kemarin kan bidang infrastruktur, kemudian ada
apa itu kesehatan dan sebagainya begitu. Yang infrastruktur kemarin kami banyak sekali dibantu oleh PPI, Persatuan Insinyur Indonesia, PII atau PII Bu ya, Insinyur Indonesia. PPI. Kemudian kami juga dari Bappenas, intens sekali kami Bu, kemudian dengan Kemenaker. Yang jadi karena ada kajian itu dengan bantuan dari Hibah Chairman Pak GTZ, tapi khusus yang transportasi belum ada waktu itu, makanya kami membuat sendiri di teman-teman BPSDM. Mungkin di sini ada Pak Kepala Pusatnya ya. Sudah jadi. Ya itu sudah, tapi kayaknya masih belum banyak pendetailannya. Jadi kita melihat estimasi kebutuhan di bidang misalnya Laut Indonesia itu masih diperlukan karena kita kan ingin merambah ke dunia. Waktu itu forecasting kita dari berbagai secara global seperti apa. Tapi itu kita buat pada saat sebelum ada pandemi Pak. Jadi ini kan masih berubah lagi Pak. Ya, berubah lagi, termasuk yang udara juga itu jangan sampai ada kelebihan pilot dan segala macam karena forecasting nanti pada saat sebelum pandemi. Nah, hal seperti ini barangkali perlu direview lagi bersama dan mungkin sinergitas dengan teman-teman dari universitas dan di bidang kita sendiri yang vokasi ini mappingnya seperti apa, karena kan kaliannya akan berbeda pengisiannya seperti apa. Jadi untuk itu makanya dibutuhkan kolaborasi karena untuk sampai mencapai sana juga ada gap antara kebutuhan dosen-dosen yang ada Pak. Jadi ini ada dosen-dosen tertentu yang juga mungkin agak kekurangan dan perlu kita update lagi dan kita upgrade lagi. Dan mungkin itu salah satunya kendalanya adalah aturan dari Kementerian Dikti waktu itu kan banyak teman-teman kita kan memang dari pelaut itu tidak S2 Pak. Nah ini salah satunya kita bisa setarakan. Jadi itu juga salah satu kendala yang terjadi. Jadi ini barangkali kita harus mappingkan kembali Pak supaya nanti karena gara-gara seperti itu terus akreditasinya jadi seakan-akan jelek. Padahal ini barangkali belum ada kesetaraan dikaitkan akreditasi untuk teman-teman di perguruan tinggi. Jadi mohon masukannya dan arahan sekaligus Pak nanti di dalam hasil diskusi ini seperti apa sehingga teman-teman di BPSDM bisa menindaklanjuti. Tapi saya boleh mengundang nih teman-teman ada para kepala pusat di sini. Saya lihat tadi Pak Heri Dharma. Iya, maaf Bu, ini karena kebetulan waktunya Ibu ya, karena kita masih ada 2 lagi, jadi nanti mungkin setelah didiskusi kita masih bagus Bu Hayati. Terima kasih Bu Hayati. Monggo Pak Gus dan Pak Yudi. Maksudnya itu kalau sudah ada hasilnya itu segera diperbarui. Itu penting sekali juga untuk kami di perguruan tinggi Bu, karena kami betul-betul kan yang ini. Saya menyadari betul repot kemarin dengan polimarin itu yang disampaikan Bu Hayati betul banget. Dosennya itu kan ampun-ampunan minta, mereka kan nggak S2 tapi kemampuannya kan luar biasa. Lebih iya begitu. Itu bagus. Terima kasih Bu Hayati. Pak Didi ada sesuatu yang perlu ditambahkan? Ya mungkin sedikit saja Pak. Jadi silakan. Kalau kaitannya dengan jabatan fungsional gitu ya, kami saat ini sedang menyusun karena ada program untuk micro credential artificial intelligence dan data science. Jadi kita menyusun SKKNI untuk AI dan DS ini. Lalu kemudian kita bekerja sama dengan BNSP dan juga Kemenaker ini untuk membuat peta okupasi gitu, sehingga nanti kita linkkan juga dengan jabatan fungsional karena kesini ini udah ada jabatan, jadi bukan hanya Pranata komputer itu luas sekali gitu ya. Orang saya data science kok jadi Pranata komputer gitu, pengennya ya data science. Nah ini yang sedang kita susun. Jadi ya tapi kan on progress gitu, jadi mudah-mudahan ini dukungan bersama dari Bapak RT juga disentil lah Bapak. Gimana ya Bu? Teman-teman RT disentil, masa arsitaris, insinyur dikasih kata arsitaris. Ngawur gitu. Makanya ini kita perlu petakan ini peta okupasi, kemudian kompetensi gitu ya, sehingga tahu oh ini cocoknya di mana, ini cocoknya di mana. Itu aja Pak Wahyu dari saya. Ya, jadi itu sedang kita jalankan juga ini bersama-sama dengan Dikti. Kalau yang ngomong perguruan tinggi sama Dikti barangkali kan didengar Pak.
Ya. Ya, nanti kita coba Bu. Ini karena dengan pertemuan seperti ini kan akhirnya kita juga saling mengetahui ya kesulitan dan kelebihan dari masing-masing ini. Ye, baik. Terima kasih karena masalah waktu saja. Terima kasih Pak Rustam, Mbak Rustam, Pak Agus Susiladi. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Ini terima kasih Bu. Bu. Jadi kayaknya perlu ada forum yang khusus nanti untuk mengatasi perbedaan satu dengan yang lain. Betul. Terima kasih Pak Didi, Pak Agus. Kita lanjutkan. Mohon izin. Ya, paparan sudah saya share Pak Wahyu. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, saya mau izin live juga. Iya, silakan. Pak Agus, sampai ketemu lagi Pak Agus. Sampai ketemu Mas Didi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya kita akan masuk di sesi berikutnya. Tetapi kita break dulu kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian nanti ada setelah itu kita mulai dengan Prof. Yayi Surya Prabandari dan Bapak Dr. Muhammad Sulaiman begitu ya. Jadi kita break dulu 5 menit, kemudian nanti kita mulai dengan sesi berikutnya. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk untuk efisienkan waktu yang kita miliki. Pada sesi yang berikutnya ini kita akan mendengarkan dari dua narasumber kami yang kebetulan berasal dari UGM. Jadi yang pertama adalah Prof. DRA Yayu Suryo Prabandari MSc PhD yang nanti akan mendiskusikan mengenai penguatan literasi kemanusiaan dan literasi sosial dalam kurikulum. Dan kemudian disusul oleh Bapak Dr. Eng Muhammad Sulaiman tentang penyusunan peta jalan pengembangan kerjasama. Jadi dari kedua beliau ini mungkin sudah siap semuanya, Bu Yayi dan Pak Sulaiman. Yeah. Wah, siap. Santai mawon, santai mawon. Pak Wahyu. Oh, siap. Ya. Ini yang mulai Bu Yayi dulu ya Pak Sulaiman ya. Oke, Bu Yayi dulu. Ya, monggo Bu Yayi, waktu silakan 15-20 menit, kemudian nanti diskusi bersama-sama. Terima kasih. Monggo. Ya, suara saya sudah jelas nih. Ampun, di tempat saya sudah. Ya, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ampun, sudah Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih ini untuk Kemenhub. Dan selamat siang menjelang sore, mungkin beberapa tempat sudah sore ya. Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu, shalom, dan salam sehat untuk semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Yayi Suryo Prabandari dari Universitas Gadjah Mada, mengajar di S2-nya Pak Wahyu, Magister Manajemen Perguruan Tinggi, tapi sehari-hari saya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Agak panjang memang. Hari ini saya akan mendiskusikan mengenai bagaimana pengembangan kurikulum, terutama berkaitan dengan literasi kemanusiaan dan sosial. Kebetulan saya memang juga di Departemen Ilmu Perilaku, departemennya namanya Ilmu Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, karena latar belakang saya psikolog, tapi saya mengajar di Fakultas Kedokteran. Di FKKMK, saya juga kebetulan diberikan amanah untuk menjadi Ketua Komite Perilaku Profesional. Jadi bagaimana memasukkan kurikulum profesionalisme ini ke dalam kurikulum di Fakultas Kedokteran, maupun juga bagaimana caranya membuat mahasiswa itu juga nanti keluarannya, harapannya seperti salah satu kompetensinya. Jadi saya juga akan sedikit memberikan tentang landasan teori untuk perubahan perilaku, karena kalau kita sudah bicara masalah kompetensi sosial, kompetensi yang afektif itu perlu ada kurikulum yang mungkin bisa eksplisit, tetapi bisa juga sebetulnya menjadi bagian dari pembelajaran yang mungkin tidak tertulis, tetapi akan bisa memberikan manfaat yang cukup banyak pada mahasiswa, termasuk sebetulnya dengan Merdeka Belajar dan mereka juga kemitraan tadi adalah mereka magang, itu juga termasuk salah satunya adalah mereka mau tidak mau terpaksa harus berkenalan dengan dunia bekerja, dan itu juga akan meningkatkan kompetensi soft skill-nya. Kemudian kompetensi kemanusiaan dan sosial apa yang mungkin akan dipilih dan contoh pengembangannya. Jadi kompetensi ini kalau dari Dikti ya, itu adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Dan ini memang pembicaraannya adalah di tingkat bisa dengan berbagai stakeholder. Kalau kami di kedokteran itu selain dari universitas, tapi juga pengguna, termasuk dari Kemenkes ya. Kalau di sini Kemenhub,
Ya. Kemenhub itu keinginannya adalah bahwa prodi-prodi ini mempunyai kompetensi apa saja gitu. Selain memang yang teknis dan knowledge ya, tetapi juga mereka diharapkan adalah misalnya mereka memang rasa Pancasilaisnya tinggi misalnya, atau mereka diharapkan memang lebih banyak memikirkan pada rakyat, ataupun di sini kalau di sini adalah pengguna yang kalau transportasi umum gitu ya, itu kan rakyat. Selain knowledge skills, itu juga ada attitude dan juga ada karakter gitu ya. Oleh karena itu memang di beberapa tempat itu kadang-kadang ini memang seleksi maksudnya cukup ketat gitu ya, bahwa mereka yang memang mempunyai karakter tertentu yang bisa masuk karena ini nantinya akan memegang satu pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, kami di Fakultas Kedokteran di Indonesia itu belum terlalu menjadi salah satu sebagai seleksi gitu ya, tetapi di perguruan tinggi lainnya di dunia itu tes kepribadian itu juga merupakan salah satu penentu apakah dia bisa bersekolah untuk menjalani nantinya akan menjadikan dia lulusan yang memang sudah mempunyai satu karakter tertentu begitu ya, karena karakter ini memang dalam pembelajaran yang kalau D3 itu kan 3 tahun ya. Yang kami 4 tahun saja tidak mudah ya, karena apa yang mereka sudah masuk itu kan sudah 18 tahun, 17, 18 tahun, 19 tahun di mana sebetulnya dalam tanda petik sudah setengah jadi gitu ya. Jadi perkembangan kehidupannya itu bagaimana dia sekolah di SD, SMP, SMA sudah sedikit membentuk. Nah ini kalau perguruan tinggi diminta untuk membangun karakter yang karakternya cukup berat yang dipilih, ini juga berat juga bagi perguruan tinggi. Jadi saya perkenalkan dengan salah satu teori di dalam membentuk perilaku yang ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog sosial, bahwa kalau kita mau membentuk sebuah perilaku itu memang selain untuk pengetahuannya atau personal faktor, yaitu juga membutuhkan skills, tetapi juga membutuhkan faktor lingkungan, di mana memang dari hasil systematic review, terutama ini kalau di pendidikan di kesehatan itu memang menjadi role model, jadi dosen-dosennya jadi role model, kemudian yang di tempat magang juga role modelnya bagus begitu, itu juga bisa untuk membuat seorang mahasiswa itu melihat bahwa oh kalau bekerja begitu ya, kalau saya menjadi seorang nahkoda misalnya atau saya menjadi seorang ahli mesin itu harusnya seperti itu ya. Jadi contoh yang ada di lapangan itu bisa juga ikut memberikan warna di dalam pembelajaran yang sudah tertulis ataupun kurikulum gitu ya. Jadi selain memang diharapkan selain memang di kurikulum yang ada itu juga kita akan memberikan contoh. Ya. Waktu itu saya pulang dari S3 maunya sih rambut saya semir ya. Maksudnya ya, kebetulan saya di Australia ya, S3-nya ya. Tetapi sebelum pulang itu saya sudah mendapatkan surat saya diberikan amanah menjadi ketua perilaku profesional. Nah, ini tidak bisa karena kalau menjadi seorang calon profesi kesehatan dia harus tampilnya juga profesional. Makanya kami itu juga baju itu menjadi salah satu hal kalau di sekolah di perhubungan kan saya yakin kan pakai seragam ya. Kalau di kami kan tidak seragam sebetulnya, tetapi mahasiswa diharapkan adalah rapi karena itu juga menjadi salah satu bagian nantinya mereka akan melayani orang gitu ya. Jadi ini memang perlu ada contoh-contoh yang sayangnya kadang-kadang di S1 dia sudah diberikan pembelajaran misalnya cara dia memeriksa pasien gitu, tapi di lapangan begitu mereka praktek itu ternyata ada contoh-contoh yang tidak bagus ya, yang mereka juga kadang-kadang menanyakan kenapa yang di sana memeriksanya caranya begini, kenapa di sini gitu ya. Jadi ini juga perlu juga untuk diperhatikan bahwa di dalam kita meluluskan tadi kalau tadi kata Pak yang dari Dikti tadi ya. Jadi sekolah ini kan sebagai kita mau buat pecel gitu ya, tetapi kalau saya ini membentuk satu manusia yang diharapkan akan siap untuk bekerja begitu. Nah, saya mengutip dari Pak Sunandar, ini konsep pengembangan kurikulum memang
perlu ada analisis SWOT, program studi ya, yang kemudian juga kita melihat tracer yang diharapkan lulusannya tadi ya. Pemakan pecelnya itu pengennya pecel yang seperti apa gitu ya. Selain dari kognitif dan juga psikomotornya, skill-nya, itu mereka pengen yang lulusan yang seperti apa gitu ya, jadi profil lulusan, sehingga itu akan bisa masuk di dalam kompetensinya, dan itu nanti akan digodok menjadi bahan kajian, membentuk mata kuliah, rancangan pembelajaran, dan akhirnya metode pembelajarannya. Nah ini misalnya analisis SWOT-nya bisa mulai dari yang university atau perguruan tinggi, nilai-nilai yang di perguruan tinggi, kemudian bagaimana marketnya, pasarnya, sehingga itu nanti bisa ada rumusannya. Ya. Di perhubungan ini mungkin memang perlu melakukan banyak kajian yang saya sudah melihat pada PPT yang dikirimkan oleh masing-masing matra, itu sudah semuanya melakukan SWOT. Ya. Kemudian ini perlu ada sedikit pendalaman. Ya. Jadi sebetulnya kelulusannya itu pengennya kalau ada masalah yang kemampuan sosial dan manusianya, itu maunya yang seperti apa. Gitu. Ya. Kalau kita mau membentuk karakter ini ada taksonomi ranah afektif, di mana memang bisa kita mulai dengan mereka diberikan pemahaman dulu ya, receiving gitu ya. Jadi supaya mereka aware bahwa bersekolah di sini nantinya lulus dari sini itu dia akan bisa mempunyai kemampuan apa dan diharapkan juga mempunyai karakter yang seperti apa begitu ya. Sehingga mereka itu oke, ini memang cocok willingness untuk menerima dan dia membuat dia agak mempunyai memperhatikan untuk itu. Seperti misalnya, punctuality, ketepatan waktu, on time untuk beberapa pekerjaan itu dibutuhkan, gitu ya. Kesigapan dibutuhkan. Bahwa saya harus bekerja sama dengan orang lain itu juga sangat dibutuhkan. Ya. Sehingga mereka sudah mulai diresponding. Kemudian mereka merespon bahwa itu memang satu karakter yang memang harus saya miliki, ya, sehingga mereka bisa ada apresiasi dan akhirnya memberikan nilai untuk itu. Harapannya itu sikapnya dia sudah mulai positif terhadap sifat atau karakteristik yang kita minta sebagai lulusan, gitu ya. Jadi misalnya kalau kami di UGM itu salah satu nilai ke UGM-an itu adalah kerakyatan. Apakah itu memang kita harus memberikan nilai untuk itu dan bagaimana caranya mengorganisasikan supaya nanti ini memang dikelola di dalam di mana akan dimasukkan di dalam kurikulum itu. Oke. Saya meminjam dari ini memang Miller ini kebetulan ini contohnya di kedokteran ya. Jadi memang dimulai kalau kita pengen mengajarkan satu nilai tertentu atau tadi ya literasi kemanusiaan itu mulai dari pemahaman dulu yang tadi supaya untuk penyadaran. Sesudah itu kita berikan caranya bagaimana gitu ya. Caranya bahwa kita itu bisa untuk mempunyai satu nilai kemanusiaan, misalnya saya ambil satu, kita respect to others ya, menghargai orang lain, gitu ya, salah satu nilai kemanusiaan. Bagaimana caranya kita menghargai orang lain itu juga diberikan, gitu ya. Kemudian mereka diharapkan mulai ada misalnya simulasi begitu ya, demonstrasi untuk memperlihatkan bagaimana caranya kita menghargai orang lain. Misalnya kalau kita diskusi, kita harus mendengarkan, tidak boleh mengekat pembicaraan orang begitu ya. Jadi tetapi itu harus ya memang diberitahu. Kadang-kadang saya melihat bahwa anak sekarang terutama nih, itu konsep-konsep yang sebetulnya sangat sederhana di masa lalu, ya, menghormati orang, bahwa masuk itu harus kula nuwun, begitu itu kadang-kadang agak saya tidak tahu apakah dari pola asuhnya atau dari sekolahnya yang dulu, jadi harus mulai diajari lagi, begitu ya. Dan diharapkan kalau dia nanti magang itu DAS, gitu ya. Jadi melakukan ini kalau DAS ini kalau kami di koas gitu ya. Jadi mereka di rumah sakit itu diharapkan sudah melakukan, di mana Schutzhau-nya ini masih di tingkat sarjana, tetapi mereka dalam bentuk simulasi begitu ya. Atau dalam bentuk penugasan, ini juga bisa gitu ya. DAS-nya sudah ada, harapannya nanti lulus itu menjadi bagian, jadi ACE gitu ya. Jadi saya memang sudah menjalankan. Ya. Teaching learning strategies-nya kalau disarankan untuk kalau fundamental knowledge itu memang kuliah dan sebagainya ya, aplikasi juga, tapi yang human dimension termasuk yang tadi literasi kemanusiaan, sosial gitu ya. Itu
diharapkan banyak lebih pada case study gitu ya, simulated situasi gitu, kalau di kami simulated passion gitu ya, kemudian presentasi dari kasus ditangani, misalnya kasus ada traffic atau ada kejadian apa begitu ya, kemudian project gitu ya. Caring, bagaimana kita juga memperhatikan orang berkomitmen itu, nah ini yang disarankan adalah role model gitu ya. Jadi dosen-dosen yang berada di perguruan tinggi itu sebaiknya memang menjadi role model. Kalau kita mengajarkan bahwa mahasiswa ini harus tepat waktu, harus rapi, harus disiplin, itu juga ada contohnya gitu ya. Dan kemudian learning to learn gitu ya. Ini juga bagaimana supaya mereka tidak hanya belajar hanya kalau ujian gitu ya. Jadi ini bisa dengan caranya. Suggestive teaching-nya adalah seperti itu. Ya. Nah, ini kompetensi kemanusiaan dan sosial yang dipilih apa? Karena kita harus mempersiapkan nih metafornya dengan sepeda ya. Jadi student, kemudian mana yang teacher gitu ya. Jadi apa yang harus kita lihat termasuk nanti evaluasinya bagaimana. Kalau evaluasi kognitif ya tes dan sebagainya. Begitu evaluasi afektif, bahwa dia itu memang mempunyai literasi kemanusiaan. Caranya ngukur bagaimana. Ini juga perlu diperhatikan. Ini adalah top 10 skills di tahun 2025 yang beberapa diantaranya memang mengandung sisi sosial, ya. Kemanusiaannya tidak terlalu, tetapi saya kira juga masuk di situ ya. Tapi ini memang sebenarnya menanggapi tadi bahwa kita sudah pada era 4.0 dan society 5.0. Dan dari sekian itu ini adalah top soft skills, communication, self-motivation, leadership, responsibility, teamwork, problem solving, decisiveness, kemampuan under pressure, fleksibel ya. Dan ini saya kira ini juga berhubungan dengan dimensi kita harus bekerja sama ya, menyelesaikan masalah gitu ya. Kita tidak boleh kaku, fleksibel gitu ya, dan bekerja di dalam tekanan gitu ya. Ini generic kompetensi yang waktu itu saya ambil dari slide-nya Bu Paris malahan ya, saya menemukan di Google. Nah ini tergantung ini mana yang akan dipilih gitu ya. Termasuk di sini healthy lifestyle ini kita pilih di UGM. Sekarang kami universitasnya berbasis promosi kesehatan, Health Promoting University. Kalau sehat, sehatnya ini sehat WHO ya, sehat mental, fisik dan sosial gitu ya. Jadi tidak hanya kalau dia sehat, kemudian dia secara mental juga sehat, ini apalagi secara sosial, jadi dia siap bekerja sama, antusias gitu ya. Jadi ini juga termasuk yang diperlukan untuk misalnya bekerja sama, ya berkolaborasi. Nah ini contoh keluaran lulusan, saya ngambil beberapa yang ada di Pasca, yang kebetulan saya juga menjadi salah satu di prodi, kalau di Pasca Sarjana itu ada 3 prodi yang saya mengajar, tapi yang satu saya sempat untuk menjadi kepala prodi, tapi kemudian karena saya menjadi kepala departemen, sekarang saya di jaminan mutunya, yaitu misalnya saya ambil dari bioetik ini ya. Jadi misalnya indikator sosialnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, ini misalnya ini masuk kalau di sini adalah life and career skills ya. Saya kira itu kalau ini yang sekarang yang 4.0 ini core subject and 21st century themes, di mana kita harus memperhatikan bagaimana standar dan assessment-nya. Jadi yang disebut dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, etika itu seperti apa. Ya, kemudian menjadikan orang yang bangga, artinya ini kan nasionalisme ya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cintaan tanah air, punya rasa nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Ya. Kalimatnya cukup kompleks ya, tetapi bagaimana caranya kita untuk sampai pada ke sana, dan itu nanti kalau sudah kita menemukan definisi operasionalnya dari hal itu, kita mulai menetapkan standarnya apa, sehingga nanti asesmennya bagaimana, kurikulumnya nanti bagaimana, apakah ini masuk langsung ataukah ini sebagai professional development ya, dan juga bagaimana learning environment-nya tadi ya, bagaimana kita juga bisa memberikan contoh-contoh yang baik, dan ini adalah step by step-nya. Kalau kita menentukan, jadi menetapkan tujuan pembelajaran tadi adalah tujuan prodi ya. Yang tadi yang saya ini adalah beberapa yang tujuan prodi. Ada banyak sih, karena kami juga mengacu pada yang sekolah pasca sarjana ya. Jadi kemudian
Nanti kita juga akan ke mata kuliah mana, sub mata kuliahnya apa, kemudian elaborasi terhadap tujuan pembelajarannya. Kemudian tentu saja kita nanti untuk bisa melakukan cek bahwa pembelajaran itu memang sampai dan masuk, apakah memang mahasiswa kita paling tidak tadi valuing ya, sebelum jadi karakter valuing, memberikan nilai pada nilai-nilai yang kita tanamkan gitu ya. Itu menselaraskan tujuan pembelajaran dengan pemilihan strategi pembelajarannya dan asesmennya, di mana pembelajarannya tadi bisa ada beberapa hal. Ini contoh pengembangannya misalnya ini empati gitu ya. Ini penetapan kompetensi kemanusiaan. Empati kita cari dulu, kita bisa berdiskusi atau kita lihat di literatur definisi operasional kemanusiaan empati itu apa. Nah, di salah satu buku itu adalah memikirkan, merasakan yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain dan melakukan yang diharapkan orang lain untuk dilakukan. Sehingga kita mungkin identifikasi strategi belajar mengajarnya. Ini bisa dengan proyek misalnya, mahasiswa bertugas untuk melakukan kegiatan sosial pada masyarakat pengguna kendaraan umum gitu ya. Jadi bagaimana mereka yang harus antri, harus cari tiket dari lama, begitu bagaimana membuat itu menjadi lebih enak gitu ya. Saya ingat karena saya sekolah di Australia Bapak Ibu ya. Waktu saya di bandaranya Australia itu begitu antriannya panjang itu mereka membuka lagi gitu ya. Jadi kalau antriannya sedikit yang dibuka loketnya untuk imigrasi itu hanya sedikit, tapi begitu banyak itu langsung. Dan waktu saya membawa anak saya itu, satu saya gendong anak saya kembar, satu saya gandeng ya. Itu saya mendapatkan privilege ya. Jadi bagaimana itu bisa bagaimana pelayanan itu bisa dilakukan. Nah, ini memang misalnya contoh bagaimana supaya mahasiswa itu nanti kalau lulus peka terhadap kebutuhan orang lain ya. Empati itu kan salah satunya adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan ini kemudian review dan penyempurnaan pembelajaran. Ya, jadi ini misalnya contohnya Bapak Ibu, kalau kita pengen memahamkan dulu itu memang ya ini ada kuliah bisa, kemudian pembekalan via asinkron ya, kita bisa masukkan di LMS gitu ya, video begitu ya, untuk memberikan penjelasan bahwa oh kamu kalau lulus dari matra ini gitu ya, kamu harus menjadi orang yang selain kamu harus tahu, mampu begitu ya, tapi kamu juga harus mempunyai misalnya tadi ya, peka terhadap kebutuhan pelanggan kita gitu misalnya. Ya, jadi itu bisa pakai video, bisa podcast. Anak sekarang senang podcast kayak ngobrol begitu ya. Tetapi itu dalam rangka untuk raising awareness, untuk meningkatkan awareness gitu. Kemudian yang perlu lagi adalah knows how, bagaimana caranya sekarang, bagaimana caranya supaya saya mempunyai kepekaan gitu ya. Jadi kita bisa asinkron juga pembekalan, bisa video, YouTube, kita lihat bagaimana orang menolong atau bagaimana seorang sopir bis misalnya, dia itu yang saya lihat juga di Australia, sopir bis itu di angkutan umum ya, sopir bis umum itu kalau itu orang tua dia benar-benar membantu gitu ya. Jadi di sana itu menjadi orang tua dan punya anak-anak itu menjadi warga yang VIP kalau menurut saya ya, karena diperhatikan gitu ya. Dan ini bisa sesudah asinkronnya itu mereka nonton kemudian didiskusikan gitu ya. Didiskusikan karena ini akan membuat oh caranya begitu ya supaya kita punya kepekaan gitu ya. Kemudian shows how ini bisa saja mereka mendemonstrasikan ya atau mahasiswa melakukan kegiatan kemudian mereka diminta untuk mendokumentasikan karena sekarang mahasiswa punya handphone yang ada lengkap karena mereka bisa membuat Instagram, bisa membuat story gitu ya. Nah, ini membuat story bagaimana mereka caranya. Dan kemudian dasnya ini bisa di lapangan praktek. Dan Bapak Ibu nanti mungkin tidak harus satu mata kuliah itu semuanya ada di situ, tetapi sebetulnya kita bisa, ini yang pernah kita lakukan dan memang waktu itu perlu workshop 3-4 kali Bapak Ibu untuk memasukkan bagaimana profesionalisme itu masuk di dalam kurikulum kedokteran secara keseluruhan gitu ya. Jadi kami membuat mapping yang besar di mana itu kita menghargai orang lain, misalnya kepekaan sosial, kerjasama, kemudian di mata kuliah A itu masuknya di mana? Di diskusi misalnya, di diskusi kasus misalnya kepekaan sosial, di mata kuliah B juga bisa kuliahnya begitu ya, karena kuliahnya agak bersinggungan begitu ya. Atau bisa di praktikum itu mungkin tidak bersinggungan sama sekali, tetapi mereka harus kerja kelompok gitu ya. Kerja kelompok itu kan juga dalam rangka juga belajar untuk menghargai orang lain. Gitu ya. Kemudian bisa juga penugasan ya, bisa juga
praktek lapangan. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa di dalam prodinya bisa sebetulnya keluarannya yang literasi sosial sama literasi kemanusiaan itu apa saja sesudah didiskusikan, sudah dipilih misalnya, kemudian ini nanti masuk akan kemana begitu ya. Sehingga kita bisa identifikasi bahwa di dalam kurikulum itu semua masuk. Dan jangan lupa kalau kita sudah mengajarkan, dosen-dosennya juga diberikan sosialisasi supaya pengingatan terhadap nilai-nilai itu dilakukan oleh semua dosen. Yang kedua adalah juga dilakukan gitu ya oleh dosen juga. Gitu ya. Jadi kalau dosennya senang marah-marah, sementara kita minta lulusannya supaya menghargai orang lain, ini agak susah. Gitu. Ya, saya kira itu Pak Wahyu ya, ini adalah penyempurnaan nanti ya. Jadi untuk mendukung pengembangan kurikulum itu bisa analisis SWOT-nya dilengkapi, tracernya, kemudian, nah ini yang penting nomor 3, penelusuran penetapan konsep kemanusiaan dan sosial yang akan dipilih masing-masing matra. Yeah. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om, terima kasih. Matur nuwun Bu Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dulu di presentasinya Pak Sulaiman, kemudian nanti kita lakukan diskusi bersama. Matur nuwun dari masukannya Bu Yai untuk literasi kemanusiaan dan sosial di dalam kurikulum. Pak Sulaiman, monggo, kami persilakan. Matur nuwun Pak Wahyu, Ibu dan Bapak sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin untuk share screen Pak Wahyu. Mau Pak. Apakah sudah terlihat? Ampun. Ampun Pak. Silakan Pak. Saya coba slideshow. Terima kasih. Waktu 10 menit ya Pak Wahyu. 10-15 menit monggo lah. Ya. Nanti mungkin lebih banyak diskusi Pak Wahyu, saya coba percepat karena mohon izin ini saya banyak menggunakan informasi dari BPSDM berhubungan yang terbaru, baru kemarin di share Pak Wahyu tanggal 28 April terkait dengan kerjasama BPSDM, kemudian mungkin kaitannya dengan roadmap yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan mengenai grand design ataupun juga transformasi, di mana ada kondisi saat ini, kemudian ada kondisi ke depan yang diinginkan, yang dari Pusbang sudah menyampaikan beberapa dokumennya dan juga data-data beberapa kerjasama yang sudah disampaikan. Ini mengulang sebentar yang sebelumnya pernah didiskusikan di diskusi pendahuluan FGD pendahuluan, bahwa kerjasama nanti akan meliputi bidang tridharma dan bidang pendukung, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendukung sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana, informasi. Mungkin ini yang nanti akan dibahas di FGD yang berikutnya. Ini mohon izin, kemarin masih baru 28 April, ternyata kerjasama di BPSDM ini kan sudah cukup banyak. Ya. Ini beberapa yang di luar negeri, kerjasama PTDI, STTD, ini sudah ada di luar negeri. PPI Madiun ini juga yang di Cina, Korea Selatan, kemudian yang juga di dalam negeri, di Belanda dan Malaysia. Ini poin yang pertama, bahwa kerjasama yang dilakukan itu sudah cukup banyak. Demikian juga dengan perguruan tinggi, BPSDM, PD dengan dunia industri dan stakeholder lain. Ini kalau dilihat dari logonya ini juga sudah cukup banyak, baik dengan mitra industri maupun perguruan tinggi, ini sudah dilakukan. Kerjasama pelatihan ini juga internasional dan nasional untuk yang matra udara, artinya kerjasama yang dilakukan ini sudah berjalin cukup banyak, cukup lama saya kira kalau dari data yang ada, dan juga terkait yang spesifik kerjasama untuk penempatan lulusan ataupun pasar kerja. Kalau nyambung dengan yang tadi disampaikan narasumber yang pertama dari Dikti dan Diksi, ini link and match-nya ini saya kira sudah berjalan, antara lain untuk penempatan lulusan. Demikian juga untuk kerjasama di pengembangan. Pengembangan di sini ada pelaksanaan program double degree dengan universitas, transportasi jalan dengan UI, kemudian perkereta apian dengan UGM,
yang tadi telah jalan dengan UI dan University of Leeds, kemudian perekonomian dan UGM, transportasi laut dengan ITS, dan STC Maritime and Logistics, University of Applied Science di Belanda, kemudian udara dengan ITB, dan dengan École Nationale d'Aviation Civil Prancis. Ya. Jadi kerjasamanya saya kira sudah cukup banyak. Ini juga sudah diresum prestasi kerjasama dari BPSDM, mulai dari program gelar, kemudian nomor 6 itu sampai dengan S2 vokasi terapan. Dari sisi level pendidikan sudah sampai ke level S2. Baik, ini data yang lain, kerjasama dan serapan lulusan. Sebagian besar tadi utamanya adalah untuk kerjasama di dalam serapan lulusan. Dari BPSDM yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, kerjasama yang sudah berjalan cukup banyak itu evaluasinya juga masih dianggap mungkin belum cukup banyak, ya, masih rendah. Artinya ini masih perlu ditingkatkan lagi karena belum memiliki peta dan rencana kerjasama yang jelas. Ingin kerjasamanya sudah dilakukan dan sinkronisasi dengan peta jalan dan rencana kerjasama. Nah, terkait dengan roadmap peta jalan, ini akan terkait juga dengan roadmap secara keseluruhan. Coba kita lihat nasional. Di nasional mungkin sebelumnya sudah disinggung Prof. Zahid, Pak Joko Lukmanto di tahun 2025 atau mungkin 2045. Ini sudah ada kalau di dokumen itu sinkronisasi RPJM, kemudian juga dengan SDGs. Ini satu hal yang mungkin nanti juga bisa menjadi perhatian di dalam penyusunan peta jalan kerjasama kaitannya dengan SDGs. Transportasi ini bagian dari fokus pembangunan infrastruktur. Ini nanti akan mendukung untuk SDGs, tidak hanya satu, saya kira nanti ada beberapa SDGs yang bisa didukung. Dari range-nya Kementerian Perhubungan, ini juga sudah ditekankan pembangunan SDM, tentunya ini melalui BPSDM, sumber daya manusia, dan juga tadi yang Bu Hayati menyampaikan kaitannya dengan infrastruktur ada di sini. Bahwa Kementerian Perhubungan itu mendukung prioritas nasional, infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan. Ini terkait erat, mungkin kalau kemitraan nanti dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kementerian pendukung yang lain. Nah, berikutnya terkait dengan strategi di Kemendikbud yang sekarang berubah menjadi Kemendikbud Ristek. Kaitannya dengan Merdeka Belajar yang tadi sudah disinggung oleh Pak Didi dan Pak Agus. Dari 10 strategi ini yang mungkin terkait dengan kemitraan di sini antara lain adalah memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Ini kaitannya dengan strategi pendanaan. Kemudian mendorong industri untuk lebih terlibat aktif di dalam pengembangan pendidikan vokasi dan untuk pendidikan tinggi kelas dunia. Ini saya kira tadi juga sudah menjadi salah satu prioritas target dari BPSDM. Ini dokumen ini saya ambil dari draft Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, masih draft Mei 2020. Dari Pak Agus tadi juga menyampaikan untuk yang diksi masih dalam proses untuk penyempurnaan peta jalan, barangkali nanti bisa menjadi acuan. Di sini di peta jalan pendidikan vokasi, ini penguatan antara institusi vokasi, industri, dan pemerintah. Tadi secara rinci sudah disampaikan link and match ataupun penguatan kelembagaan melalui pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian ada program-program untuk penguatan link and match, ada Kedereka, ada matching fund yang memang dari Kementerian Perhubungan belum bisa menjadi atau berpartisipasi di fasilitasi secara langsung, namun bisa menjadi mitra. Ini yang mungkin nanti bisa menjadi poin untuk menjadi bahan diskusi. Ini terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi vokasi kelas dunia. Kira nanti di Kementerian Perhubungan, BPSDM juga mempunyai target mana yang akan dijadikan unggulan untuk yang kelas dunia karena sudah mempunyai kolaborasi internasional. Baik.
Ibu dan Bapak sekalian, ini juga saya peroleh dari dokumen BPSDM, penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pendidikan Vokasi. Ini sudah menyusun beberapa rencananya. Ya, prioritas rencana mulai dari tata kelola organisasi, kurikulum dan silabus, kemudian kerjasama link and match dan perluasannya, SDM berdaya saing, sarana prasarana, termasuk kreativitas pendanaan. Artinya di sini sudah mendiskusikan juga mengenai alternatif pendanaan atau pendanaan kreatif yang ini saya akan mendukung khususnya di dalam pengembangan kerjasama untuk mencapai target tujuannya adalah menuju lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing baik nasional dan regional. Ini sementara di sini regional, internasional mungkin belum, ya, tapi sudah coba dipetakan apa yang perlu dilakukan. Ini pemetaan untuk rencana-rencana kerja di berbagai bidang yang kalau dalam kerangka yang di slide awal tadi sudah tergambarkan, termasuk kurikulum dan silabus. Ini juga sudah mencantumkan di sini untuk penyusunan kurikulum bersama dengan industri, percepatan skema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kata kunci percepatan ini yang nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Dari dokumen BPSDM juga sudah ada dokumen yang menyusun peta jalan per 5 tahun 2020-2024. Ini mungkin sinkron dengan RPJMN ya. Kemudian 2025 sampai 2029, 2030 sampai 2034 goalnya SDM berkualitas dan berdaya saing. Artinya di sini peta jalan secara keseluruhan sudah ada yang kemudian nanti bisa diturunkan lagi. Misalkan di sini yang tahun 2023-2024 ini ada peningkatan relevansi, peningkatan iptek, sampai ada pembangunan Science Technopark. Ini mungkin kalau nanti dikonkretkan lagi, Science Technopark di bidang transportasi, ini nanti yang seperti apa. Baik, ini sebagai contoh. Kemudian B, ini peningkatan akses termasuk penerapan integrated blended learning. Pada FGD sebelumnya kemarin sudah didiskusikan pembelajaran jarak jauh. Ini nanti juga bisa didiskusikan untuk strategi implementasi dan kerjasama. Ini sama, saya lanjut saja. Ini juga sudah ada mengenai peta jalannya. Nah, ini yang mungkin akan coba saya tekankan mengenai peran aktif Kementerian Perhubungan. Barangkali ini juga bisa nanti menjadi penggerak utama BPSDM Perhubungan sebagai bagian organisasi di Kementerian Perhubungan yang berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang lain, pemerintah, publik, BUMN, dan swasta. Nah, ini juga sudah ada arahan saat ini dan rencana masa depan di mana mengoptimalkan pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM. Misalkan SDM diartikan dengan pengembangan pendidikan, bagaimana kemudian nanti kaitannya dengan para pemangku kepentingan untuk bisa digerakkan. Ini sudah disinggung sebelumnya untuk ke depan pengembangan berbasis indikator kinerja utama. Ini dari Dikti, kemudian yang ini dari Diksi yang tadi ditekankan Pak Agus 8+I. Baik, BPSDM juga sudah menyusun ternyata model pendidikan vokasi yang link and match. Ada 6 poin, kemitraan dengan industri dan PT. Oh, ini sudah ada program studi dan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pengajar, sarana praktikum, penyerapan lulusan. Nah, ini poin-poinnya sudah disusun. Tadi juga sudah didiskusikan ada skema-skema yang dari Kemendikbud Ristek, ada matching fund, ada Kedereka, termasuk ada program bantuan program studi untuk menerapkan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun tadi dikonfirmasi Pak Didi dan Pak Agus, kalau kamar ini utamanya untuk perguruan tinggi di bawah Kemendikbud Ristek. Dari Kemenhub ini bisa berpartisipasi berbasis kemitraan. Ini diskusinya apakah kemudian skema-skema ini akan dikembangkan di internal Kemenhub sendiri melalui BPSDMP untuk mengakselerasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi. Ini saya coba gambarkan kayak yin and yang ini saling mungkin kolaborasi ataupun bersinergi program. Ini kaitannya dengan kolaborasi Kemenhub dengan Ristek Dikti. Tadi Pak Didi menyampaikan di Dikti juga berkolaborasi dengan kementerian lain,
Kominfo, kemudian Kementerian PDT dan sebagainya. Ini apakah juga Kemenhub akan bermitra dengan kementerian-kementerian lain? Ini kaitannya dengan pemerintah, memangku kepentingan pemerintah. Berikutnya juga BUMN termasuk mungkin swasta, BUMN di bawah atau di bidang perhubungan ini yang juga cukup banyak. Yang selama ini mungkin sudah menerima atau bekerja sama untuk menyerap lulusan pekerjaannya. Barangkali ini bisa dikembangkan lebih luas untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum, pendidikan, kemudian pengembangan penelitian terapan, termasuk juga pengembangan pengabdian masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan dari yang sudah ada, dimulai dari BUMN di Kementerian Perhubungan. Hal yang lain, yang stakeholder yang lain, ya pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat. Ini sebaran perguruan tinggi atau sekolah UPT, sekolah matra darat. Kalau ini bermitra secara intens nanti dengan pemerintah daerah setempat, dengan masyarakat didukung oleh industrinya, itu sudah ada kemitraan multi pihak untuk nanti bisa berkolaborasi mengimplementasikan hasil-hasilnya, ataupun juga tadi dalam rangka menguji kurikulum literasi sosial yang tadi disampaikan oleh Bu Prof. Yayi. Yang juga untuk yang udara, dan ini sebagai salah satu contoh misalkan untuk kemitraan pengembangan suatu kawasan, bekerja sama dengan Pemda, melibatkan perguruan tinggi lain, BUMN ataupun juga mitra industri yang lain, CSR swasta dan juga media. Ini sebagai suatu wahana tadi untuk action, kalau di bahasanya Bu Prof. Yayi tadi, action di dalam implementasi kurikulum dan penguatan layanan kepada masyarakat. Terakhir, ingin diskusi terkait dengan strategi pendanaan dalam rangka mendukung visi dan misi institusi tadi. Goalnya, ini apakah juga sudah dicoba untuk dimaksimalkan. Tadi sudah disinggung di dalam rencana pengelolaan mengenai creative funding. Nah, ada beberapa filantropi, ada grant, ada soft loan, ada joint investment, ada public-private partnership. Ini apakah nanti juga bisa menjadi poin-poin untuk didiskusikan bagian dari penyusunan peta jalan. Kalau selama ini mungkin lebih banyak menggunakan dana APBN ataupun dari dana masyarakat dari biaya pendidikan. Demikian Pak Wahyu, mohon maaf kalau ini melonjok. Matur nuwun. Nanti selanjutnya mungkin lebih banyak bisa didiskusi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sulaiman atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan paparan dari dua tenaga ahli kami, dari Prof. Yayi dan dari Pak Dr. Sulaiman. Kami persilahkan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan atau perlu mungkin dielaborasikan yang terkait dengan pengembangan kurikulum berbasis literasi sosial dan kemanusiaan, serta bagaimana pembuatan atau pengembangan dari peta jalan kerjasama. Kami persilahkan. Saya mana? Silakan Bapak, Pak Heri ya. Pak. Ya, silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bapak, Bapak Wahyu atas kesempatannya. Saya dari Pusbang Udara, SDM Perhubungan Udara. Tadi yang pertama, mohon maaf kami bergabung agak terlambat Pak, karena ada yang urgent yang harus kami selesaikan sehingga baru bisa bergabung pada sesi yang kedua. Yang pertama dari paparan Ibu Yayi tentang penguatan literasi kemanusiaan Pak khususnya. Ini di kampus kami di udara ataupun di laut saya kira sama, untuk kita mempunyai semboyan prima, profesional dan beretika. Dan sekolah kita karena vokasi 24 jam itu taruna-taruni atau siswa-siswi atau mahasiswa itu berada di kampus, sehingga dari sisi kompetensi saya kira sudah terpenuhi. Dari sisi kompetensi sudah terpenuhi semua. Skill, knowledge, attitude saya kira didapatkan, karena selain kegiatan akademik, pembelajaran teori maupun praktek di dalam kelas, di laboratorium, juga ada namanya pola pengasuhan Pak. Dan ini menjadi bagian dari penilaian saat taruna itu lulus atau tidak lulus dari dua kegiatan tadi. Jadi kegiatan akademik, skill knowledge-nya, kemudian dari kegiatan non-akademik, kita sebut di tempat kami adalah pembentukan karakter, di situ ada pengasuh, sehingga akan mendapatkan banyak hal, ini kita nilai, kita bobot, kemudian untuk menentukan kelulusan.
Kemudian dari sisi lain terkait dengan penyerapan untuk di Kementerian Perhubungan khususnya di udara adalah ada 3 market kita. Yang pertama mereka adalah akan bekerja di regulator khususnya di Kementerian Perhubungan, baik itu di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di BPSDM, di Sekjen, Inspektorat Jenderal dan lain sebagainya. Kemudian juga di operator, di airline, di angkasa pura dan lain sebagainya, juga di industri. Mungkin di MRO, kemudian di JMF, juga di PTDI dan lain sebagainya. Inilah kira-kira terkait dengan kompetensi yang kita dapatkan. Namun demikian, kami mempunyai atau mengalami kendala, khususnya adalah di dalam permen Menpan RB, Pak. Saya lupa permennya nomor berapa, tapi intinya bahwa untuk mengisi atau formasi di PNS, itu Menpan RB punya regulasi, punya aturan bahwa pada sampai tahun 2024, ini akan ada namanya Smart ASN. Nah, Smart ASN nanti terdiri dari 3 kompetensi yang harus didapatkan lulusan kami. Yang pertama adalah kompetensi secara teknis, skill teknisnya, misalkan mereka seorang teknisi pesawat, memang mereka harus mampu untuk itu. Yang kedua adalah skill manajerial, dan yang ketiga adalah untuk ASN harus ada namanya kompetensi sosial kultural, bahwa PNS ini harus bisa menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa. Nah, untuk itu memang di kami kita sisip-sisipkan dalam materi pengasuhan. Saya kira karena di dalam kampus selama 24 jam, dan taruna-taruna kita adalah mulai dari Aceh sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai Papua, sehingga ini sudah membaur, sudah terbentuk kompetensi sosiokultural. Tetapi ini belum kami formulasikan, Pak. Ini yang harus kita perdalam lagi, sehingga materinya seperti apa sosiokultural. Ini adalah penekanan dari Menpan RB. Ini adalah salah satu masalah yang memang harus segera kita selesaikan, sehingga agar Indonesia menjadi ASN yang smart ASN dan menjadi PNS yang berorientasi global, katanya Pak Menpan RB seperti itu. Nanti mohon arahan lebih lanjut, kira-kira apa yang bisa kita insertkan untuk mendapatkan muatan-muatan seperti itu. Kemudian yang dari Bapak Sulaiman tadi terkait kerjasama, mungkin perlu kami laporkan juga Pak, kami sudah kita lakukan khususnya di penerbangan, triple helix, bahkan ini mungkin quadruple helix Pak, kayaknya 4 unsur. Ini contoh yang konkret adalah di Politeknik Penerbangan Surabaya. Kami bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, waktu itu Bu Risma. Bu Risma mencari murid, mencari siswa dari anak-anak yang tidak mampu yang berada di wilayah kota Surabaya. Kemudian Polteknik Surabaya yang mendidik. Kemudian yang keempat adalah setelah lulus kita kerjasamakan dengan JMF, dengan Lion, dengan perusahaan penerbangan lainnya. Mungkin itu yang terkait dengan kerjasama quadruple helix-nya. Namun kami juga mempunyai beberapa masalah. Ini nanti juga ada sisi positifnya atau sisi negatifnya. Bahwa kami itu adalah dosen, baik itu yang duduk di manajemen, rata-rata adalah dari praktisi, bukan dari akademisi. Termasuk saya Pak, dulu instruktur, nggak lama dipindah ke Inspektorat Jenderal, berapa tahun balik lagi. Sehingga ini juga agak kesulitan dalam terkait dengan karir kita sebagai seorang dosen. Kita terputus-putus gitu, untuk mencapai rektor kepala pasti akan terganggu, sehingga tidak discontinue Pak, seorang dosen ini. Sebaliknya, nanti dari subsektor, tahu-tahu sudah bisa jadi direktur di Politeknik. Nah, mereka belum memahami tentang kegiatan-kegiatan akademik maupun akademik di perguruan tinggi. Ini nanti mungkin perlu diskusi lebih lanjut dan mohon arahan. Kemudian juga tadi ya sama sering terjadinya rotasi dan mutasi baik dari kampus maupun ke subsektor ke kampus. Itu Pak yang bisa kami laporkan. Nanti mohon arahan dari narasumber lebih lanjut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaan dan saran tadi. Mungkin kami persilahkan Bu Yayi bisa memberikan masukan ataupun saran mengenai tadi sosiokultural formulasinya seperti apa, begitu. Kami persilahkan dan juga mungkin buat kerjasama. Nggih, monggo, Pak.
Terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Heri. Bahwa ya saya kira kompetensi sosial dan kemanusiaan itu memang akan lebih terintegrasikan kalau misalnya memang kalau ini dengan asrama ya. Jadi ini kan di dalam gitu ya, sehingga 24 jam sehingga memang bisa dilakukan di situ, dan juga tadi ada indeks dan sebagainya. Saya kira nanti kalau ada socio-cultural juga bisa dimasukkan ya, dalam rangka misalnya mereka ada kegiatan yang memang menyatukan secara bersama-sama begitu ya. Jadi saya tadi sedang mikir ya, kalau di kedokteran untuk culture ini bagaimana memahami pasien yang dari sana, pasien yang dari sini, dan ini mungkin pemahaman terhadap di mana mereka ditempatkan, itu mereka akan mampu untuk mencoba untuk beradaptasi gitu ya, sehingga ini memang perlu disepakati sosial budaya yang seperti apa yang memang perlu untuk diterapkan gitu ya. Salah satu mungkin yaitu tadi bahwa mereka kemampuan untuk memahami budaya setempat di mana mereka akan ditempatkan gitu ya. Kadang-kadang kan dia orang Jawa tapi kemudian ditempatkan di Sumatera, atau dia orang Sumatera tapi ditempatkan di Jawa gitu ya. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran tentang semua budaya yang ada di Indonesia nggak cukup ya di dalam satu pembelajaran yang D3 gitu ya. Meskipun itu dikenalkan juga bisa, tetapi paling tidak adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memahami gitu ya, memahami budaya yang ada, dan itu bisa dengan kasus, bisa juga dengan membuat kegiatan bersama-sama begitu ya, di mana masing-masing yang anak dari beberapa daerah itu bisa menyumbangkan ya, apakah itu dari sisi budaya seninya atau mungkin dari budaya bela diri juga bisa begitu ya. Jadi bisa ada satu event begitu ya. Jadi semacam kalau saya dulu sekolah itu namanya cultural awakening gitu ya. Jadi untuk memahami, atau masing-masing dari teman-teman itu menceritakan budayanya masing-masing begitu ya, supaya saling mengenal gitu ya. Jadi dan itu bisa tidak masuk di pembelajaran kurikulum, masuk di misalnya masa orientasi di asrama ya, kemudian mereka mempunyai gathering bersama-sama, tapi pada saat itu menceritakan. Jadi supaya kalau di Sumatera itu begini loh, kalau diundang makan itu begitu gitu ya. Jadi saya kira itu juga kemampuan yang bagaimana mereka bisa memahami dan juga nantinya untuk belajar bahwa setiap kita ditempatkan di mana saja kita akan bisa beradaptasi gitu ya. Dan itu saya kira bisa lewat yang ini mempunyai kelebihan kalau ada asrama itu, karena bisa mempunyai kegiatan di luar kurikulum yang resmi begitu ya. Jadi ini bisa termasuk kegiatan-kegiatan yang ada dan nanti masuk di pola pengasuhan tadi. Nah itu nanti bisa disepakati gitu Pak Heri. Nih, saya kira itu Pak Wahyu, yang tadi yang lain untuk Pak Soleh. Ya. Oh iya, tapi memang tadi salah satu keunggulan dari matra laut dan udara, matra yang udara juga, itu kan di asramakan, jadi itu menjadi hal yang relatif lebih fleksibel untuk masukkan nilai-nilai tadi masuk di situ. Cuma mungkin nanti perlu ada pencerahan mengenai penyusunan rubriknya atau bagaimana penilaian, sehingga itu yang kayaknya advance-nya di situ nanti. Iya, nanti kalau mau ngetes Pak, mau mengakses lulusannya sudah punya kemampuan itu Anda, nah itu assessment-nya nanti perlu rubrik. Assessment-nya iya, itu perlu rubrik tadi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Bayi. Pak Sulaiman monggo untuk tadi yang kuadrohelik dan juga bagaimana. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Heri ini yang pertama tadi mungkin nambahkan kalau sosiokultural kemudian diasramakan. Ini apakah juga mahasiswa mungkin juga bisa ada kegiatan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya gitu ya. Semacam ya pengabdian masyarakat atau apa kemasannya mungkin nanti yang kemudian bisa berkontribusi ke masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau tadi nyambung yang kedua kan sudah ada Quadhelik di mana kerjasama dengan Pemda dengan Bu Risma pada waktu itu, yang poinnya di sini dari Pemda bantu untuk meningkatkan pendidikan yang siswa tidak mampu sekolah di Poltek Bank ya. Kemudian setelah lulus disalurkan
kerja di mitra-mitranya. Nah, barangkali ini kerjasama dengan Pemda sudah ada, dan kalau dikaitkan misalkan ada kontribusi yang paling dekat mungkin kalau di asrama apakah di sekitar sekolahnya, apakah bakti kampus atau mungkin pengabdian masyarakat sekaligus membina kawasan di sekitarnya yang kaitannya juga nanti kalau Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan ada kegiatan yang kegiatan kemanusiaan maupun pengabdian, itu nanti bisa disinkronkan di sana. Sama seperti kalau di UGM itu ada mahasiswa tidak selama masa studi, di awal-awal studi itu kan diasramakan. Tujuannya tadi untuk mengenalkan dengan mahasiswa dari tempat yang lain, sehingga di awal mereka membangun nasionalisme, kemudian mengenal budaya satu sama lain, kemudian untuk adaptasi dengan masyarakat sekitarnya mereka berkegiatan sosial dengan masyarakat sekitarnya. Nah, yang penugasannya mungkin ada apakah di dalam untuk ekstrakurikuler atau yang lain. Ya, kemudian yang ketiga mungkin nanti Pak Wahyu terkait dengan karir dosen yang kemudian mungkin tidak bisa sepenuhnya fokus ya sebagai dosen karena penugasannya lebih sering switch antara akademik dan manajerial, sehingga mungkin nanti Pak Wahyu ini dari manajemen pendidikan tinggi ini apakah ada satu tahap adaptasi pembekalan, kalau dia ini ada pekerti atau ada apa gitu Pak Wahyu, Pak Wahyu yang kaitannya dengan tadi karir. Iya, baik, terima kasih Pak Sulaiman atas jawabannya. Pak Heri, jadi saya hanya menambahkan saja, jadi memang salah satu kesulitan pada saat kita memasuki di manajemen pendidikan tinggi, semuanya seperti Pak Sulaiman, Bu Yayi, saya itu kan tidak ada pendidikan bagaimana mengelola sekolah atau program studi maupun departemen. Jadi kita memang kadang-kadang learning by doing gitu ya. Tetapi sebetulnya itu untuk menyingkat hal-hal yang terjadi seperti itu, kita berharap ada yang bisa mendukung. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah waktu itu tahun 2011 didirikan prodi manajemen pendidikan tinggi untuk tingkat S2. Itu diharapkan nanti para staf yang ada di lapis kedua di setelah pimpinan itu dia memahami betul bagaimana pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada saat pimpinannya itu berubah atau apa, itu mereka juga tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan, terutama untuk pelaksanaan, bahkan bisa membantu pimpinannya. Nah, persoalannya adalah pimpinannya ini kadang-kadang tadi Pak Edi sampaikan, kan pindah-pindah ya Pak ya, dari fungsional menjadi ke struktural. Nah, ini yang mungkin insya Allah mungkin minggu depan kita bisa diskusikan. Jadi memang bukan perkara yang mudah. Kalau kebetulan di UGM itu kan paling pindahnya, mohon maaf nih, pindahnya sebagai contoh nih. Sebagai contoh, rektor kami dulu itu Prof. Pratikno itu atau jadi Mensesnek. Nanti kalau selesai Mensesnek ya dia boleh lagi menjadi dosen. Nah ini kan mungkin tidak terlalu ini. Tapi kalau umpamanya dari Pak Heri tadi, Bapak ini sebagai pilot, kemudian setelah berapa tahun menjadi pilot, 10-15 tahun, kemudian menjadi pengajar. Nah, syarat pengajar kan harus S2. Adakah S2 untuk pilot? Itu kan mungkin atau mungkin belum ada. Tetapi perlu seperti kalau dimasuk di KKNI itu yang mungkin ada aturan-aturan atau penyelarasan, sehingga kalau para pilot yang sudah sekian tahun dia bekerja membawa pesawat tertentu begitu ya, itu kan tentunya mempunyai grade-grade tertentu. Nah ini yang tentunya perlu disampaikan juga dan perlu disepakati seperti tadi di diskusi di sesi awal tadi. Kalau sudah pengalaman sekian tahun, dia diselaraskan dengan katakanlah mungkin setara dengan S2 atau setara dengan S3, sehingga perlu adanya semacam penyamaan ya, ekuivalensi begitu. Nah ini yang tentunya diharapkan antar departemen teknis maupun departemen pendidikan dan kebudayaan Ristek ini bisa kedepannya bisa berjalan dengan selaras. Karena kalau nanti masuk menggunakan aturan BAN harus S2 dan lain sebagainya, sedangkan yang di sini vokasi dengan keterampilan tertentu. Nah ini yang tentunya mungkin ke depan menjadi salah satu usulan kita gitu ya. Mungkin tidak cepat sekali bisa dirubah, tetapi kayaknya ke depan tadi bisa menjadi pokok bahasan kita bersama, karena ternyata duduk bersama ini antar yang berbeda
kementerian itu ternyata persoalannya juga apa ya, kita harus fine tuning ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kemudian goal-nya yang di tingkat nasional seperti apa. Itu sementara begitu Pak Eri, belum bisa sampai ke detailnya, tetapi nanti kita bisa diskusikan insya Allah gitu Pak. Ada lagi monggo yang akan mengajukan ini hal-hal yang mohon izin disampaikan. Pak Pimpinan. Monggo Pak Edi, silakan nih Pak Edi, silakan monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya dari ini Pak, Politeknik Keselamatan Transportasi PKTJ Tegal. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Yayi ya. Ini kan sesuatu yang baru terkait masalah literasi di bidang kemanusiaan. Ya. Jadi ini kan mestinya banyak pertanyaan ini. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mohon izin Ibu. Yang pertama itu bagaimana kita bisa mengembangkan ya, kemampuan atau kompetensi, kalau di kami kan namanya Taruna, untuk di bidang literasi kemanusiaan tadi. Kemudian tadi juga sempat disinggung bagaimana, apakah ini perlu mata kuliah khusus atau disisipkan di dalam beberapa mata kuliah, atau bagaimana ini supaya ini bisa tercapai ya. Terus yang berikutnya bagaimana kita melakukan assessment, tadi udah sempat disinggung dan belum dijelaskan ya. Karena ini kan kita pengen tahu nih sudah seberapa banyak, seberapa jauh mereka sudah mendapatkan kemajuan dalam hal kemampuan dalam hal literasi di bidang kemanusiaan ini ya. Kemudian indikatornya apa saja untuk bisa melakukan assessment ini ya. Dan yang tidak kalah penting adalah para dosen maupun para pengasuh, kan di kami ada pengasuh ini perlu kualifikasi seperti apa untuk bisa membentuk kemampuan literasi di bidang kemanusiaan. Saya rasa itu dulu Bu Yayi dan Pak Pimpinan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Edi. Monggo Bu Yayi. Saya persilakan tadi pertanyaannya mesti di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi ya, ini komplit ini kalau ini. Komplit ya, ini komplit. Komplit. Ya, literasi kemanusiaan sebetulnya tadi yang mempunyai asrama tadi bisa mempunyai kesempatan untuk lebih banyak ya, karena tadi ada pola pengasuhan. Tinggal bagaimana disepakati apa saja yang perlu memang dicapai oleh para taruna ini setelah mereka lulus ya. Jadi kesepakatan bahwa misalnya mereka mempunyai kepekaan sosial, mereka harus bisa bekerja sama dengan baik, begitu ya. Tadi Pak Soleman juga menambahkan mungkin bisa melalui kegiatan yang di lapangan dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, di mana ini pengasuhnya juga diberikan tools yang tidak rumit begitu ya. Sekaligus juga masyarakat yang diberi itu juga bisa. Ini sekaligus saya menjawab bagaimana nanti assessment-nya. Jadi dan ini juga bisa barengan gitu ya, interprofesional dalam artian mungkin kalau di situ ada matra lain yang satu kota begitu ya. Jadi ini juga bisa bekerja sama dengan yang lain gitu. Jadi tidak hanya di dalam prodinya sendiri begitu nih. Kalau perkara ini harus mata kuliah khusus atau tidak, sebetulnya ada beberapa kalau di dalam hasil kajian itu bisa saja ini mata kuliah khusus, tetapi sebetulnya akan lebih bagus karena ini dalam pendidikan ya, itu bahwa itu disisipkan. Sekaligus itu memang kalau yang saya mengingatkan di fakultas saya itu ya, jangan hanya Pak kami yang di Komite Perilaku Profesional saja yang selalu mengingatkan tentang profesionalisme, tetapi semua dosen gitu ya. Karena itu kalau diingatkan terus itu berarti itu memang nilai yang harus masuk di dalam para taruna begitu ya. Jadi pengulangan di dalam pendidikan itu memang disarankan ya, karena kalau diingatkan, kemudian ada juga kayak moto-moto yang ada di kelas gitu ya, karena mereka di asrama itu juga mungkin perlu diberi gitu ya. Jadi kayak quote-quote dari mereka yang sudah lulus begitu ya, misalnya menghargai orang dengan apa gitu. Kan banyak kita juga bisa mendapatkan quotes ya. Jadi kata-kata bijak yang ini juga diulang gitu ya. Jadi kemudian assessment-nya ini bisa kalau bisa minjam dari kami ya. Kami beberapa profesionalisme memang kami masukkan di dalam, kita mempunyai program IPE, Interprofessional Education, di mana prodi kedokteran, prodi gizi, prodi keperawatan itu jadi satu.
Ya, mereka harus mendampingi keluarga. Kalau ini bisa misalnya punya kerjasama dengan mitra, punya kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini Taruna ini bisa mempunyai satu proyek yang barengan di situ, di mana nanti penilainya itu tidak hanya dari dosen dari dalam, tetapi juga dari yang mereka diberikan kegiatan itu. Ya, kemudian kalau ada di mitranya itu juga mungkin ada seperti pembimbingnya gitu ya, dalam tanda petik mereka dimintakan untuk juga mengawasi bagaimana pada saat mereka di sana, termasuk ini pada saat magang pun itu kita bisa minta mitranya juga untuk memberikan penilaian, Pak. Jadi penilaiannya itu ada dari kalau di dalam assessment itu bisa 360 gitu ya, 360 derajat penilaian, tidak hanya dari dosennya tetapi juga bisa dari teman, juga bisa satu kelompok ya, jadi peer assessment, kemudian bisa dari yang menerima manfaat, artinya kalau mereka melakukan kegiatan di lapangan itu yang menerima, masyarakat yang menerima, tentu saja ini toolsnya yang sederhana saja. Mereka senang enggak ada mahasiswa di situ, sikap mereka bagaimana terhadap mereka, begitu ya. Dan ini nanti nilainya dikumpulkan. Nah, indikatornya apa? Nah, ini disepakati. Indikatornya itu apakah kalau mereka semuanya itu misalnya 80 begitu atau 70 begitu ya. Jadi indikatornya adalah mereka bisa bekerja di situ gitu ya, dan tentu saja perlu ada tools memang ya. Jadi semuanya, kalau semuanya menilai dan bagaimana bobot penilaian itu apakah sama antara mereka yang dari dosen, dari teman, dari yang dikasih sama yang dari mitranya gitu ya. Jadi ini memang supaya untuk objektivitas, bahwa bukan karena senang, karena ini adalah elemen yang harus kita lihat. Agak susah kalau di kelas ya. Di kelas paling yang bisa kita lihat adalah misalnya mereka diskusi kelompok, simulasi begitu ya. Tapi kalau di lapangan itu banyak yang bisa kita lihat, kita assess gitu ya. Jadi memang kita memasukkan penilaian yang khususnya memang ada hubungannya dengan afektif ini tidak di kelas itu paling ya dari kehadiran gitu ya, tetapi di praktikum bisa, karena bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap mesin misalnya, itu adalah rasa tanggung jawabnya, tidak dia harus mengembalikan pada tempatnya, bagaimana dia memperlakukan mesin itu, ya. Kemudian di diskusi kelompok ini juga bisa sebagian, nanti di lapangan itu banyak. Kemudian nanti di asrama dia diberi tanggung jawab misalnya sebagai kepala, masing-masing kan ada tanggung jawabnya ya, kepala ruangan atau misalnya dia adalah penanggung jawab untuk ruang makan dan sebagainya, yang nantinya mungkin juga akan ada banyak toolsnya gitu. Ini memang perlu duduk bareng gitu Pak Edi ya. Jadi untuk menentukan apa saja yang nanti tadi disebutkan oleh Pak Wahyu, kemudian penilaiannya itu rubriknya gitu ya. Dia itu disebut bahwa dia itu mampu memimpin teman-temannya itu kalau dia memenuhi misalnya 8 itu bla 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 bla, 7 itu bla 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 bla, 6 itu bla 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 bla. Dia itu disebut bahwa kalau dia dinilai oleh masyarakat 5, itu berarti dia memang menunjukkan bahwa dia mampu untuk bekerja sama dengan masyarakat gitu ya. Yang toolsnya untuk masyarakat itu di kami juga sangat sederhana, jadi cuma 3, ratingnya itu hanya 3. Dia melakukan dengan baik, dan kemudian tidak melakukan. Kalau yang di dosennya, pembimbingnya agak range-nya agak 5 atau 7 ya waktu itu ya. Jadi ada rubriknya juga, kalau 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Yang untuk masyarakat sederhana saja 1, 2, 3 gitu ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa masyarakat senang mahasiswa ada di sana gitu. Ya, saya kira itu ya. Para dosen dan pengasuh sekarang ini ada yang hal khusus nggak? Ya kalau mau dibuat khusus, nyari dosen aja susah tadi. Kalau menurut saya nggak perlu khusus, Pak, tapi mungkin ada briefing, perlu juga sekali waktu ada semacam workshop begitu untuk kesepakatan bahwa mendidik itu adalah tanggung jawabnya semua, termasuk mendidik mengenai budi pekerti, mendidik mengenai sosial. Nah, sekarang yang kita sepakati kemampuan sosial itu apa? Sama dengan saya di sini juga jangan lupa bahwa kita itu mendidik tidak hanya mengajar gitu ya. Kalau mengajar ya delivery saja gitu. Kalau mendidik itu ya kita tanggung jawab. Kalau pas kuliah itu juga kita menyisipkan. Kalau ada yang nggak sopan kita mengingatkan. Kalau ada yang bagus kita juga bisa apresiasi gitu ya. Jadi saya kira menurut saya semua dosen bertanggung jawab, dan mungkin sekali waktu ada briefing supaya mungkin alumni Pak, alumni yang berjasa, alumni yang berprestasi kita undang.
dan bagaimana dia sepanjang hidupnya itu dia bisa sampai pada posisi tersebut. Ini juga untuk mengencourage, mendorong para dosen juga ya. Selain nanti juga bisa juga untuk kelas mahasiswanya, tarunanya itu juga bisa kita, taruna yang berprestasi kita undang untuk cerita bahwa dia itu bisa mencapai kesuksesan itu karena dia disiplin dan sebagainya gitu. Ngaten. Terima kasih Bu Yayi. Terima kasih Bu Yayi atas masukannya. Jadi memang kalau ini sebagai contoh kecil aja di UGM itu para dosen biasanya diminta untuk sebagai dosen bimbing lapangan, Pak, di program KKN. Nah, ini juga harus ada penyamaan persepsi. Ini nek apik seperti apa, jelek seperti apa, kemudian penilaiannya tadi disampaikan Bu Yayi. Jadi penilaiannya ya Pak Lurah, juga Pak Lurahnya di lokasi, kemudian dosen, dan peer review dari teman-temannya, Pak. Jadi itu walaupun kami tidak di asrama, tapi juga itu salah satu bagaimana kita melakukan penilaian yang terkait dengan literasi sosial dan kemanusiaan. Baik, terima kasih. Karena waktu tinggal 5-10 menit. Monggo, kalau ada satu lagi yang berkenan untuk memberikan masukan. Silakan, monggo. Ada lagi yang perlu disampaikan untuk diskusi pada sore hari ini. Ini mungkin rekan-rekan yang Indonesia bagian timur sudah mendekati waktu buka puasa. Yang Indonesia tengah ini sedang siap-siap ya. Kalau yang Indonesia bagian barat masih bisa beli untuk buka puasanya begitu. Baik, kalau ada lagi, monggo kalau ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita bisa akhiri forum FGD yang keempat yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian juga pengembangan kurikulum berbasis literasi sosial dan kemanusiaan, serta pengembangan kerjasama. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan 4 narasumber, 2 dari Dikti dan Diksi, yang menggarisbawahi beberapa kegiatan yang dilakukan, terutama di Direktorat Jenderal yang berkaitan di Kemendikbudristek. Kemungkinan bisa juga di dalam tanda petik ditiru, dilakukan di BPSDMP Kementerian Perhubungan yang bisa senior dan juga bisa dilakukan kerjasama. Tadi PR dari Bu Jaiswara, Bu Hayati tadi adalah sinkronisasi di antara Kementerian BUMN supaya kita bisa mencapai tujuan nasional yang lebih akurat dan insya Allah lebih baik lagi. Kemudian juga tadi masih ada beberapa PR bagaimana menyelaraskan staf yang mulai dari profesional menjadi fungsional, kemudian menjadi struktural dan sebaliknya. Nah, hal-hal ini nanti yang sudah kita diskusikan, insya Allah nanti memberikan masukan pada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami juga banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan masukan, baik nanti sudah tertara tertulis melalui BPSDMP maupun dalam diskusi seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sampai di penghujung waktu, dan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam FGD keempat ini. Insya Allah kita ketemu lagi FGD kelima, insya Allah nanti minggu depan, tanggal 6, insya Allah tanggal 6 Mei, hari Kamis kalau tidak salah, hari Kamis, jamnya siang juga, mohon maaf jamnya di jam-jam siang, jam 1 sampai jam 4 seperti saat ini, dan kita ada beberapa narasumber, nanti saya akan coba mengundang Bapak Direktur SDM dari UGM untuk bercerita tentang karir, walaupun karirnya mungkin agak berbeda dengan yang ada di lingkungan BPSDMP Kementerian Perhubungan. Kemudian juga kami akan undang juga Pak Wakil Dekan di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Beliau adalah seperti Pak Sulaiman tadi, mantan Kepala Pusat Komputer kalau dulu namanya, atau Pusat Informasi Data dan Informasi mengenai infrastruktur teknologi informasi di kampus, dan kemudian Pak Ika Putra yang nanti akan bahas mengenai infrastruktur kampus, dan saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai manajemen PT dan bagaimana pengembangan karir di Tendik maupun dosen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita akhiri ini dengan berdoa bersama. Insya Allah ini mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua dan memberikan nilai lebih sebagai proses penyusunan grand design transformasi pendidikan tinggi di Kementerian Perhubungan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebagai moderator di kesempatan FGD kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kalau ada hal yang masih perlu kita sempurnakan, ya insya Allah nanti kita akan bertemu lagi minggu depan, dan setelah Lebaran kita akan lebih intensif nanti per matra melakukan diskusi dengan beberapa tenaga ahli dari UGM. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat berbuka puasa bagi nanti yang menjalankan ibadah puasa, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Medi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, Pak Wahyu, Bapak Ibu. Pamit lebih dulu, Bu Yayi. Monggo. Pak Wahyu pamit ya. Monggo Bu. Terima kasih. Pak Heri, monggo.